Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beraktivitas buat teman-teman kita. Jumpa lagi bersama kita Petualang Malam Official. Ganteng nggak pakai kacamata? Ya ganteng Mas Yoga. Alhamdulillah lah kalau ganteng ya. Bisa lah Mas Yoga dipakai tuh nanti kacamatanya nih. Bisa sewa di 5.000. Dan tadi buat teman-teman semuanya, sudah beberapa hari kita nggak ada upload video dan malam hari ini kita baru buat lagi. Dan berhubung tempat yang ingin kita datangi itu tadi agak sedikit jauh dan barusan saja selesai hujan, jadi karena nggak ada kerjaan kan. Mas Yoga ini marga apa sih? Marga Siotang apa? Apa nih Mas Yoga? Nggak ada marga, kita orang Jawa. Oh Jawa ya. Orang Jawa. Berhubung lanjut tadi ya, berhubung kita nggak ada kerjaan, rumah kosong kan. Iya. Karena kita di sini di Aceh ini kan kita merantau kerja. Iya. Nah, sambil kerja kita nge-YouTube ya kan. Iya, sambilan. Jadi, dan sekarang kita ada di base camp. Basecamp siapa nih Mas Yoga? Base camp anggota itu. Oh, anggota ya. Kita akan datangi teman-teman kita yang ada di base camp. Macam mana ini, Bang? Cocok nggak? Kau kirain? Kalau aku kira ya tulang cocok juga lah, karena kita kan udah lama nggak bersuo juga kan sama anggota-anggota kita ini. Ya, jadi kita malam ini ya lucu-lucuan dan Seru-seruan lah ya kan. seruan bareng teman-teman, dan ada juga hal-hal mistis nanti yang kita akan ceritakan. Intinya itu pasti ada kan gitu, karena nama YouTube kita itu Petualang Malam Official, berarti kan jalan-jalan malam, menguak-nguak misteri, menelusuri tempat angker dan lain sebagainya. Intinya yang mistis-mistis, yang seram-seram kita akan datangi nantinya, ya kan? Iya. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya agar nanti kami mengupload video kalian bisa tahu. Jadi lupa pun kata-katanya itu. Udah kita silau kali apa senter itu. Iya, gimana lah kacamata ini ya. Tulang. Mungkin kacamatanya agak gelap sedikit tuh. Udah, ayo. Itu biasanya di belakang. Oke guys, kita tengok basecampnya guys. Mana dia basecamp? Wah, agak serem juga ya Mas Yoga. Sebenarnya karena banyak lampu. Kayak nggak seram, coba lampunya. Wuih. Seram ini sebenarnya. Oke guys, kita mendatangin anggota lama nih guys. Ini tangganya kenapa Mas Yoga? Naik ini pasti biasa ya. Luar biasa udah itu. Wah, agak tinggi juga ya Mas Yoga. Iya, capek lah kira-kira. Enggak, sampai Mas Yoga pun nggak nampak ini. Oke guys, ini tempat lokasi kita guys. Kita akan bersuo dulu. Assalamualaikum. Ada tamu. Lebu. Iya. Apa ya? Masuk. Ya itu Mas Yoga, apa yang di pintu itu Mas Yoga? Ada penampakan nampaknya ya kan? Dan birunya siapa ini? Itu penangkal ya? Katanya supaya nggak ada gangguan yang lain-lain lah gitu ya. Oke. Jadi boleh masuk aja. Boleh masuk. Salam. Iya. Sudah yuk masuk. Iya. Ini harus kita masukin ya. Oke. Assalamualaikum. Oke, salaman dulu kita guys. Oke guys. Dari mana aja guys? Oh, di agak di atas kamera ini. Oke, Mas kameramen, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Iya. Rambut udah makin gimbal amat nih. Tadi kan rencana kan
apa rencana kita kan mau datangi tempat itu kan. Cuma karena berhubung cuaca ini hujan, nggak bisa ya. Ya udahlah, timbang kosong suntuk ini, ya makanya datang kemari. Oh, pas solusinya agar apa? Ada lah itu pasti ada yang nanti itu. Mas Yoga agak ini ya kan, agak kering sedikit ya kan, tuh. Sepi kali di tengah itu Mas Yoga. Kemarau mas. Oh kemarau dah. Kemarau. Hujan. Gerimis. Jadi Oh. agak-agak gimana gitu, dingin. Iya nah. Ya makanya itu dingin, dia harus yang Nah, itulah Mas Yoga. Mana? Belum matang airnya itu, belum matang. Oh. bukannya catering biasanya. Udah nggak catering lagi, nggak sanggup. Jadi selama kita belum konten nih, apa kegiatan mas? Biasalah mancing-mancing kadang kita ya kan, kalau kita hobi mancing. Dapat Mas? Ada juga Alhamdulillah ya. mancing keributan. Oh, Mak. Bolehlah kita pulang nih Mas Yoga. Mancing keributan orang ini. Wis, sangar kali ya. Jadi buat teman-teman semuanya, sebenarnya yang saya bilang, kita di sini semua merantau jauh dari kampung. Inilah gubuk derita kami. Inilah basic campnya. Ya udah iya. Gitarnya itu Mas Yoga bisa lah bawa pulang nanti tuh. Bisa. Jangan Nanti kita di ini. Ambil apa? nanti kita kadoin juga. Kadoin ya. Jadi saya sebenarnya ingin bercerita sedikit Mas. Jadi cerita apa tuh? Ya, tentang kita aja, supaya teman-teman YouTube nih tahu lah ya kan. Jadi ada yang bertanya sama saya, Tanya apa? kacamatanya ini aja, simpen aja. Jadi ditawar sama teman-teman subscriber kita, teman YouTube kita. Ada salah satu subscriber. Ada salah satu subscriber kita itu. Jangan harus gitu dia. Jadi kan hidup suasananya. Jangan lupa subscribe. Oh, subscribe ya. Ya. Subscribe. Nggak sempet. Tekan loncengnya, jangan lupa like dan share supaya lebih banyak yang tahu. Ya enak kali ngerokok ini. Sambil merokok nggak apa-apa nih Mas. Nggak apa-apa, aku mau. Tapi rokoknya nggak enak tuh. Rokok apa tuh Mas Yoga? Ya, Mbak, biar apa? Aduh, kayak ginilah namanya anak perantauan Kita kan. belum apa namanya? Endorse. Endorse ya. Endorse. Nanti kita endorse dulu Mas Yoga biar gimana gitu Mas Yoga. Kayaknya ini rokok-rokoknya enak. Nampaknya Jadi, gitu agak lemak apa sedikit. yang ditanya sama netizen? Iya. Apa itu? Lanjut tadi yang ditanya sama netizen kita, subscriber kita itu, dia bertanya, apakah benar setiap manusia itu ada kodam pendamping? Berat pertanyaannya itu Mas Yoga. Dan apakah bisa dipanggil? Kalau secara pribadi, menurut saya teman-teman, nggak semua orang mempunyai kodam pendamping. Kalaupun yang ada, tidak semua bisa dipanggil. Nah, bukan begitu Mas Yoga. Ya. Nah, tapi kebanyakan sebagian bisa dipanggil, bisa dikomunikasi. Ya, seperti itulah listannya. Dan ada tambahan sedikit dari saya ini. Kodam pendamping itu bukan berarti dari leluhur kita saja. Betul. Bisa yang apa namanya? Penuntutan, ada caranya cara-caranya juga. sendiri. Apa kodam yang ingin ikut kita sendiri seperti itu. Yang seret lah ya. Ada yang berbagai macam ritual-ritual. Mungkin itu salah satunya. Dan apakah bisa dipanggil? Ya. Kalau untuk pemanggilan, masalah pemanggilan, coba menurut Bang Dani gimana? Bisa. Kalau dipanggil bisa pada mendamping. Ada Itu tapinya. ada ritual-ritual khususnya itu. Ya, sebagian ada dan sebagian itu juga Jadi biar Dari kayak netizen keturunan. itu jelas dia, ataupun ada syarat-syarat tertentu, atau gimana caranya biar netizen yang belum tahu apa arti kodam itu, ataupun para netizen yang mempunyai kodam yang belum pernah sama sekali berkomunikasi, gimana caranya biar sama-sama bisa belajar menimba ilmu dengan nontonnya YouTube malam-malam.
Tolong malam tambah sedikit official. Tolong malam official. Ini menurut saya pribadi. Jadi gini, dulu saya juga sempat bertanya seperti itu, apakah saya ada kodam dan apakah bisa dipanggil. Dan hari berhari berlalu demi hari, ya kan. Jadi saya datanglah ke sebuah tempat, ke sebuah, kita bilang Sebuah padepokan. Nah, di situ saya datang dan saya bertanya seperti itu. Dan beliau yang saya tanyakan itu sekarang sudah menjadi guru saya, guru besar. guru besar padepokan. Mungkin Itu- kita Itu dengan cara-cara yang nggak mudah lah mestinya ya. Ada. dan dia menjawab, semua manusia memiliki kodam pendamping dari leluhur maupun dari luar atau pendatang sendiri. Masalah dipanggil ingin mengetahuinya, nah, itu tinggal di diri kita sendiri. Kita harus belajar, kita harus mengetahui, Harus yakin. tentang kodam itu. Jika kita tidak belajar, ya Mungkin kita tidak tidak tahu. akan tahu dan tidak akan bisa mengetahui kodam pendamping kita. Itu. Kalau menurut Mas Supri, Kayaknya kalau saya sih lebih kurang seperti itu juga ya. Dengan cara-cara khusus lah tentunya. Yang utamanya buat rekan-rekan harus ada pembimbing. Nah, kalau kita mencari ilmu tidak ada pembimbing, hasilnya itu kurang maksimal. Bisa jadi lain yang kita cari, lain yang kita dapat. istilahnya kalau kita jalan, kita mau belok kanan tapi akhirnya kita belok kiri. Nah, Dan untuk malam hari ini kita akan membuktikan pertanyaan netizen. kita itu. Ya, jadi yang akan membuktikan itu adalah kita sendiri, saya, Mas Dhani ataupun Mas Supri. Untuk apa? Untuk memanggil kodam pendamping kami lah. Gimana, Mas? Insya Allah mudah-mudahan beliau mau kita hadirkan dan tidak ada kendala. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan netizen bisa terjawab walaupun tidak semaksimal mungkin. Dan inilah yang kami tahu. Intinya buat teman-teman di sini kita juga bukan paranormal ataupun orang-orang sakti. Jauh lebih banyak di luar sana yang lebih daripada kami. Di sini kami hanya Sekedar menghibur yang utamanya dan menguak memberikan apa yang sedikit kami tahu. Dan di sini pun kami juga masih belajar. Untuk para sesepuh di luar sana yang melihat kami, kalau bisa dibimbing, ya kan, begitu maksudnya. Karena kami di sini bukan untuk menantang ataupun mengumbar-ngumbar ilmu ya. Jadi kami di sini hanya untuk berbagi pengalaman kami jika ada yang bertanya dengan kami, seperti itu. Ya, kalau bisa kami jawab, kalau nggak bisa ya apa boleh buat. Istilahnya Ya, hanya segitulah pengetahuan kami. Berarti ya, sebelumnya kita ya minta maaf lah kalau pertanyaan-pertanyaan netizen nanti yang nantinya ada belum kami jawab ataupun belum kami ungkap. Mungkin hanya sebatas yang kami tahu, nanti yang kita apa itu maksudnya, yang kita jawab. dan maaf aja kalau memang bicara kita ini masih agak sedikit kurang bagus, kurang ini, karena kita kan masih baru di YouTube ini ya. Jadi belum terbiasa
untuk tekan saya dan saya juga kan. Jadi harap dimaklumi aja ya teman-teman. Oke, kalau gitu kayaknya teman kita yang satu ini sudah sedikit gelisah dan tidak mau banyak bicara. Jadi untuk target pertama Mas Dani dulu lah. Biar netizen itu lebih puas dengan sosok Mas Dani ini yang nampak lebih 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 lincah, lebih agresif, ya gitu Mas Yoga ya, lebih agresif kalau lagi konten. Ada tambahan sedikit, dan walaupun kita sudah mengetahui kodam pendamping kita, tapi tidak semua kodam pendamping itu mau dipanggil cara istilahnya seperti inilah gitu kan. Ya ada seperti banyak cara lah intinya. Dan ada juga yang kadang kalau kita terdesak atau terjadi apa-apa, mungkin gimana cara ngomongnya? Beliau sendiri yang akan datang membantu tanpa Kita suruh dan tanpa kita panggil. Jadi seperti itulah. Ya maksudnya langsung mulai. Kamera kalau memang agak jauh dideketin lagi. Yang penting muka ganteng kita ini. asik. Ini aku Mas Yoga nggak ganteng Mas Yoga. Tapi iya di belakang layar Pak ya kan. Hati saya terbang kena sepak. Jaga. Oke teman-teman, sepertinya kodam penjaga Mas Dani ini sudah memasuki tubuh Mas Dani. Coba masuki, silakan ditanya. Oke guys, di sini saya akan mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok pendamping dari Mas Dani. Ikuti terus bersama kami malam-malam official. Assalamualaikum. Coba kameramen biar lebih jelas Suaranya dekat. dari mana, dengan siapa kami berbicara. Baik teman-teman, kita kedatangan tamu sosok pendamping dari Mas Dani dari Ponorogo. Boleh kami tahu siapa nama dari siapa kami harus memanggil Mbah atau Eyang atau Datuk? Saya Songo. Singowono. Diberitahu dengan sosok pendamping Mas Dani yang bernama Singowono. Kalau boleh tahu, Mbah, boleh kami panggil Mbah? Mbah Singowono. Mbah Singowono ini wujudnya apa? Aslinya sosok beliau ini seperti singa guys. Ya, Bisa berwujud seperti kalau boleh tahu lagi, Mbah ini dari kerajaan mana dulunya? saya dari kerajaan Demak. Dia berasal dari kerajaan Demak, Mas Yoga. Jadi awal mula bertemu dengan sandaran ini apakah dengan
cara sandaran ini mencari ilmu atau ada pembimbing atau sengaja Mbah Singowono mendampingi sandaran atau dari leluhur sandaran sendiri atau gimana? Saya dari leluhur. Jadi pertanyaan netizen tadi telah terungkap sedikit, bahwasannya kodam pendamping itu bisa dipanggil. Nah, sosoknya ya seperti yang kita lihat saat ini. Kalau rekan-rekan di luar sana mempunyai indera keenam mungkin Mata bisa batin, ya. mata batin bisa terlihat. Energinya lumayan Mas Yoga. Jadi masa itu Simbah ini ikut perang lah ya dulunya. Ya, Itu sebagai apa? saya bang Panglima Mas Yoga. Kuat nih kalau panglima. Jadi Mbah Singowono ini adalah panglima Dari perang kerajaan Demak. dari kerajaan Demak. Itu dipimpin kerajaan raja siapa tuh? Demak pada masa waktu itu. Tahun berapa? itu 3 abad. 3 abad. 3 abad yang lalu. Berarti sandaran selalu memanggil atau kalau pas waktu butuh aja apa memang Mbah ini memang mendampingi selalu gimana? saya mendampingi dia selalu karena sejati dirinya dia itu adalah seseorang yang Udah putus asa berarti orangnya Mas dari ini. Udah merajuk kayaknya. Termasuk dengan wanita gitu. iya Ternyata guys, Mas Dani ini seorang yang penyayang ya sepertinya, tapi mempunyai jiwa yang lemah terhadap wanita. Aduh. Jadi untuk para pendamping-pendamping lainnya itu untuk sosok sandaran ini ada yang lain atau hanya Simbah sendiri? ada Ada yang lain. tapi mereka tidak boleh menguasai itu Kenapa gitu? karena saya sudah ditugaskan untuk menjaga, mendampingi dan menyatu Itu tujuannya untuk apa itu? agar apabila terjadi sesuatu tidak terjadi kepada kita dan berpindah kepada orang lain. Gitu ya. Berarti nggak seharusnya kita itu berdoa, Mbah. Salah satunya seperti itu. Dan Memang sosok sandaran Simbah ini sering beradu energi dengan orang. ada satu itu sudah lama, tapi mereka tidak tembus untuk Untuk menyakiti sandaran. Gitu. Jadi ini sedikit ada dari cucu-cucu permintaan ataupun sedikit bertanya dengan cara seperti apa Mbah itu memberikan supaya tubuh sandaran ini tidak tersakiti ataupun seperti gangguan-gangguan gaib lain-lainnya atau sedang berlaga energi mungkin adu kesaktian kebatinan. dia tidak suka dan kami juga tidak mau seperti itu karena tugas kami adalah
menjaganya. Hmm. Jadi guys, Dan juga dia mempunyai vitamin yang spesial yang tidak semua orang tahu. jadi kalau boleh saya pribadi bertanya, menurut Simbah nih, kalau untuk di lingkungan kita ini energinya yang besar di sosok siapa nih di antara kami? Kamulah. Kok bisa saya? Ya karena kan Mas Supri yang paling tua di sini. Nah, itu betul. Karena saya yang paling tua mungkin di sini, Mbak. Mungkin saya agak dihormati sama orang ini. Apakah masing-masing kami ini memiliki kodam, Mbak? Kalian masing-masing memiliki sandar, tapi yang lebih spesial itu kamu. Simbah kenal? Sosoknya apa, Mbak? Kakek tua Kakek dan tua. kujang. Itu alirannya berbeda, Mbak, sama Mbah? Atau pernah ketemu di suatu kerajaan dulu? Kakek itu adalah guru saya. Berarti termasuk bersyukurlah ini bisa ketemu guru. Jadi ada pesan dari guru ataupun sandaran saya buat saya, Mbah? Bisa ditanya. Maaf guys ya, agak saya sedikit bertanya tentang pribadi ini. Mumpung ada kesempatan, apa teman-teman, nggak semua orang itu mempunyai Pesan dari beliau, menjadilah seseorang yang baik. insya Allah. Jangan pernah mengumbar-umbarkan ilmu, karena ilmu itu tidak ada habisnya. Insya Allah, Mbah. Kalau untuk orang baik siap kita Mas Yoga ya kan? Insya Allah siap. Kita akan terus membantu. Atau ada pesan-pesan buat teman-teman yang ada di luar-luar sana yang sedang melihat kita? Pesan saya, jadilah yang lebih baik. Siap. Pesan dari Mbah siapa tadi? Singowono, Mbah. Singowono. Mbah Singowono, teman-teman, jadilah diri sendiri dan jadilah yang terbaik. Mungkin Mas Yoga ada yang mau disampaikan dan ditanyakan? Sebenarnya buat saya sudah cukup karena semua udah ditanyakan. Semoga Apa-apa yang diberitahu ada manfaatnya bagi teman-teman ya kan Mas Yoga? benar. Jadi buat Mbak Singowono, terima kasih sudah mau hadir datang kemari dan sudah mau menjawab semua pertanyaan kami. Kami dari Petualang Malang Official mengucapkan banyak terima kasih untuk Mbak Singowono. Mungkin di kesempatan lain waktu di lain yang Di lain hari kita bisa ketemu lagi. Dan jika Mbah ingin kembali pulang ya kami persilahkan. Saya Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Gak ada minum ya? Tolong, Mas, ya. Aduh, Minta tolong kali ini, Mas. kameramen. Sampai lupa dia menyediakan air putih. Oh, enggak ada di bawah sini. Jadi udah jelas mungkin lah ya Mas Yoga ya, untuk penjelasan pertanyaan netizen yang mana tadi pertanyaannya apakah kodam pendamping itu bisa dipanggil ataupun dihadirkan ya. Itu udah kita buktikan tadi kodam pendamping dari Mas Dani ya bisa dipanggil. Untuk Mas Dani sendiri, apakah Mas Dani sudah tahu jika Mas Dani itu memiliki kodam pendamping, dan apakah Mas Dani sudah tahu dan apakah Mas Dani sudah mengetahui sosoknya, namanya kodam pendamping itu? Jarang sih ketemu, tapi saya sudah tahu sih sosoknya seperti apa. Dan namanya saya sudah lupa. Itu awal mulanya gimana itu? Itu awal mulanya di saat kakek saya meninggal. Ketika menuju hari itu ada seperti pertengkaran keluarga ya. Bisa itu juga. Nah, gesekan Ya nggak tahu tuh cekcok apa kan. Dan saat Jadi itu di juga, saat itu juga ada seperti cahaya yang lama-lama mendekati saya. awal mulanya Awal mulanya. dan ternyata lama berjalannya waktu cahaya itulah sosok tadi. Iya, itu sosoknya. Itu langsung masuk ke tubuh atau dalam mimpi gimana? Kalau untuk pertama sekali saya ketemu sih di dalam mimpi. Di dalam mimpi dia datang, inilah aku yang menjaga dirimu.